What if I told you one decision could change everything? Fuzzy was a security guard, got laid off and decided to learn to code. Now, a front-end developer of one of an established company in Indonesia. Benny lost his father at 2, raised by a single mom who cleaned offices at night. Now, he provides for his family. But it's not just individuals we are transforming. Bank, retailers, manufacturers, 1,000 employees upskill through our corporate programs. Their team didn't just learn new skill, they became competitive advantages. We didn't just help them hire talent, we helped them build it. Why did they choose us? You'd have to ask them. But what we do know, they came back. They expanded programs, they refer other companies. That says more than any claim we could make. In 2025, we proved something powerful. Individual transformation and corporate innovation aren't separate goals. They are the same mission. 98% of our bootcamp graduates were hired within 90 days of graduation. In just 64 days, average salary, 8.1 million rupiah. And those 1,000 companies hiring them, they're not doing us a favor. They're solving their biggest problem, which is finding Jeopardy Tech talent for their company. But here's what we are most proud of. Teachers future-proofing their classrooms. Business owners digitizing their operations. Career switchers finding new paths. All across 20 provinces because talent isn't just in Jakarta. Every number is a person. Every person had a choice. Every company took a chance. And we made sure both bets paid off. And here's what made it possible. An ecosystem of partners who believe in the mission. To everyone who believed. Our students who dare to change. Our corporate partners who invested in people. Our instructors, universities, and supporters. We thank you. 2026, I think it's your turn. Whether you are writing your own story or building the team that rewrites your company's future. We are ready. What's your story going to be? Kita bisa melihat kalau anak-anak di Hacktivate adalah mereka yang punya growth mindset karena mereka merasa membutuhkan ilmu yang baru. Halo, saya Elsha, Student Growth Lead di Hacktivate. Admission dan student sukses tim kita ketemu banyak calon student, nemenin mulai dari mereka mendaftar sampai lulus. Di awal tahap pendaftaran kita bisa melihat dan kita tanya ke mereka apa aspirasi mereka, motivasi, tujuan calon student untuk mengikuti kelas di Hacktivate. Kita bisa melihat kalau anak-anak di Hacktivate adalah mereka yang punya growth mindset karena mereka merasa membutuhkan ilmu yang baru, entah untuk persiapan masuk ke dunia kerja atau untuk mengembangkan karir mereka dan pengetahuan mereka. Banyak student masuk dengan mindset belajar pelan-pelan, terlalu terobsesi dengan yang penting tuh selesai, tapi tidak memperhatikan jam kerja, keluarga, dan bahkan kondisi mental dan fisik, akhirnya cepat burnout. Padahal bootcamp itu butuh progres dan konsistensi dan nggak bisa instan. Student yang rajin nanya, diskusi sama instruktur, dan yang rajin ngulik, itu yang cepat belajar. Kamu bisa ngajak teman-teman kamu, keluarga kamu, atau bahkan orang tua kamu ikut konsultasi dengan tim admission dari Hacktivate supaya kamu bisa mendapat dukungan dan point of view yang menjadi support kamu ketika kamu akan join dan selama masa belajar kamu di Hacktivate. Buat kamu yang tertarik atau baru mulai berkarir di dunia tech, Hacktivate bisa jadi langkah awal kamu yang tepat. Di sini, kamu akan belajar lewat bootcamp yang praktikal dan relevan dengan kebutuhan industri. Kalau kamu ingin tahu lebih lanjut, langsung aja cek website kami di www.hacktivate.com dan mulai perjalanan belajarmu di dunia teknologi. Ini bukan soal janji, tapi dedikasi kami untuk membantu setiap lulusan Hacktivate mencapai karir impian mereka. Mulai dari hal kecil seperti mengecek CV dan profil para lulusan di platform pencarian kerja, apakah sudah sesuai dengan standar industri. Kalau belum, kami siapkan career treatment secara one-on-one untuk memberikan improvement, seperti menambahkan sertifikat dan pengalaman virtual internship untuk dimasukkan ke dalam CV mereka. Sering bingung jawab pertanyaan interview?
Kami juga berikan solusinya sampai kamu bisa menjawab dengan wih. Seperti saat diminta untuk memperkenalkan diri. Jangan menjawab, nama saya Indra, biasa dipanggil Iin. Usia saya 19 tahun, dan saya anak kedua dari 3 bersaudara. Tapi lebih baik menjawab, saya Indra. Background saya awalnya adalah desain grafis, dan saya baru saja lulus dari program Full Stack Developer Hacktivate. Saat ini, saya fokus membangun karir menjadi software engineer. Supaya jawabanmu terfokus dengan info-info yang dibutuhkan rekruter saat interview. Itu baru salah satu teknik. Masih banyak teknik interview sampai negosiasi dengan perusahaan yang akan kami berikan sampai kamu jadi pilihan terdepan. Kami lebih dari sekedar peduli. Makanya, kami memberikan performance improvement plan untuk mengasah potensi diri para lulusan agar bisa terus melangkah ke depan. Belum move on dari gagal technical test? Oh, come on. Kami juga memberikan technical mentoring secara one-on-one untuk membantu kamu mengevaluasi dalam mengerjakan technical test yang diberikan lebih dari 900 perusahaan rekanan kami agar bisa lolos tahap seleksi. Kalau ada banyak tangan yang siap bantu kamu meraih karir impian, kenapa harus ragu? Kami tunggu kamu di Activate sekarang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apakah sudah ada suara aku? Halo Kak Catur, Kak Firman, Kak Holis. Halo. Oh oke, sorry. Ternyata suara aku tadi ke-mute ya. Oke. Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di event Technical Workshop Hacktivate bersama Kak Ramadana Bagus yang akan membahas Build Your First Backend API in 90 Minutes. Nah, aku mau tahu nih, teman-teman semua. Oh, oke. Teman-teman semua sekarang ini ada yang udah di rumah atau masih ada di jalan nih? Aku mau tahu dong, karena tadi di grup banyak yang bilang udah di rumah. Tapi aku mau tahu, mungkin aja nih, tadi ada yang belum join grup, tapi masih di jalan sebenarnya. Baru nyampe, waduh. Kak Catur, semoga walaupun capek, tetap mau join. Itu tuh sebenarnya keren banget, tapi semoga bisa bantu biar nggak stres ya Kak, hari ini belajarnya. Sudah di rumah. Yang lain gimana nih? Apakah juga sudah di rumah atau ada yang masih di jalan? Oke, terima kasih. Oke, rata-rata udah di rumah semua ya. Udah dari pagi. Oke, Kak Wisnu. Berarti enak nih, mungkin lagi WFH atau lagi nggak ada kegiatan ya hari ini gitu. Oke, sebelum lebih jauh, mungkin alangkah baiknya aku perkenalkan diri terlebih dahulu ya, teman-teman. Perkenalkan aku Feni, selaku tim dari Hacktivate dan yang akan menemani teman-teman pada acara malam hari ini gitu ya. Jadi sepanjang acara nanti teman-teman akan ketemu aku, diharapkan tidak bosan ya. Oke. Nah, tadi kan aku udah nanya teman-teman rata-rata banyak yang udah di rumah ya. Nah, sekarang aku mau minta tolong dulu nih. Karena nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat kalau misalkan teman-teman aktif dan juga teman-teman hadir sampai akhir, nanti akan ada sertifikat yang teman-teman dapatkan. Jadi, aku mau minta tolong nih sama teman-teman untuk diubah dulu nih namanya. Misalkan namanya Angga. Nah, kemarin pas lagi pendaftaran namanya Angga siapa nih? Jadi harus namanya sesuai sama apa yang didaftarkan ya. Biar aku bisa bantu nanti buat cek, wah Kak Angga beneran datang nih, atau Kak Safira beneran datang nih gitu. Jadi buat teman-teman boleh diganti namanya terlebih dahulu ya. Oke, nah sambil ada yang ganti nama, sambil yang udah ada namanya udah benar gitu ya. Aku mau tahu dong teman-teman di sini ada yang udah tahu Hacktivate belum sih? Boleh deh
Aku mau lihat di chat Zoom, siapa yang di sini udah tahu Hactivate dari lama atau sebenarnya Kak, sorry banget aku baru tahu Hactivate dari LinkedIn-nya Karama. Karena kemarin ada yang ngechat aku bilang gini, Kak saya baru tahu Hactivate, ini nggak apa-apa saya join. Saya tahu dari LinkedIn-nya Karama. Oh oke nggak apa-apa gitu. Oh udah tahu dari 2022. Waduh siapa nih? Kak Aksal dari 2022. Apakah sudah join bootcampnya Kak Aksal? Udah banyak banget ya yang udah tahu Hacktivate ternyata. Oke, udah pas MSIB dari 2001. Belum Kak, cuma oh oke. Temennya lulusan sini. Oke, semoga dari temennya Kak Aksal yang udah lulusan ini selanjutnya bisa Kak Aksal yang menjadi lulusan dari bootcamp Hacktivate ya. Oke, berarti beberapa udah tahu dan beberapa taunya dari LinkedIn-nya Kak Rama ya. Oke. Oke, oke. Nah, kemarin juga banyak yang bilang kayak ngechat aku gitu kayak Kak, aku baru mau switch karir gitu. Nggak apa-apa ya ikut bareng Kak Rama belajar. Nggak apa-apa ya teman-teman jangan takut karena Kak Rama baik banget. Nanti juga akan diajarin pelan-pelan. Jadi kalau misalkan ada yang nanti mau ditanyakan ke Kak Rama, boleh banget teman-teman ditanyakan selesai Kak Rama jelasin ini terus karena mah misalkan buka sepuas-puasnya sampai waktunya habis. Nanti kalau waktunya habis boleh ditanya di sesi lainnya ya atau di apa namanya? Di sosial medianya Karama. Oke. Oke, kalau begitu teman-teman berarti karena udah banyak yang tahu mengenai Hacktivate ya. Oke, sebelumnya ini aku apakah aman teman-teman sinyalnya? Sinyalnya. Video aku aman kah? Aman ya? Oke. Oke, sorry teman-teman. Ini karena lagi hujan di rumah aku kebetulan. Mungkin yang rumahnya di Tangsel mungkin lagi ngerasain agak gerimis ya. Oke, sorry ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu mungkin aku izin lanjutkan ya acaranya. Eh, Tadi banyak teman-teman yang katanya udah tahu Hacktivate juga nih kebetulan. Nah, mungkin aku mau panggilin nih salah satu tim Hacktivate yaitu Kayara yang akan memperkenalkan Hacktivate untuk teman-teman yang sebelumnya udah tahu ataupun yang sebenarnya baru tahu Hacktivate. Mungkin langsung saja kepada Kayara, waktu dan layar aku persilahkan. Sorry, masih mute. Halo, selamat sore. Selamat malam semuanya, teman-teman. Sebelumnya kenalin aku Yara, aku yang akan isi untuk sesi di malam hari ini. Thank you teman-teman sudah join. Tadi sedikit diperkenalkan sama Feni, kebetulan tim aku juga. Nah, aku mau tahu nih, sebelum nantinya teman-teman akan berpusing-pusing ria sama Kak Ramadana Bagus, teman-teman relax dulu gitu ya. Silakan teman-teman join di menti.com, kemudian masukkan kode 6963 1817 atau teman-teman bisa scan barcode yang ada di sebelah kanannya teman-teman. Oke, sudah ada yang join. Yuk, ditunggu. Tadi udah pada banyak yang tahu ya mengenai Hacktivate. Nah, ini juga eh bisa join lewat link di kolom chat ya kalau teman-teman gak bisa scan barcode atau teman-teman gak bisa masuk ke menti.com-nya. Oke, lumayan banyak ya. Oke. Nah, masih pemanasan pertanyaan pertama gitu. Gimana perasaan teman-teman hari ini gitu? Karena aku lihat daerah Jakarta Selatan melipir ke Tangsel itu hujan. Senang, lelah, excited, sedih. Oke, tenang teman-teman, kita hari efektifnya itu cuman sampai hari Rabu, sisanya libur gitu ya. Nah, aku juga mau tahu teman-teman aktivitasnya saat ini apa? Apakah teman-teman mahasiswa, fresh graduate, atau sedang cari kerja, atau sedang bekerja, atau yang lain, misalkan pengusaha, ibu rumah tangga, atau ada kegiatan lainnya? Oh, thank you ya. Banyak banget yang aktif bekerja tapi masih sempat join sesinya.
Satu kata yang terlintas ketika teman-teman mendengar Hacktivate. Bootcamp, oke. Padahal banyak loh programnya Hacktivate selain Bootcamp. Bootcamp Elite. Oke, hacking. Inceran perusahaan. Waduh, apakah ini alumni Hacktivate yang sedang bekerja di hiring partner? Nah, selanjutnya karena materinya sekarang itu Golang, teman-teman ini sekalian kita quick profiling ya Kak Ramadana Bagus. Jadi peserta yang ikut di sesi malam hari ini apakah sudah pernah belajar mengenai Golang atau belum? Jadi nanti Kak Bagus bisa sambil cek-cek juga gitu ya. Kalau misalkan udah pernah semua kan enak ya penyampaiannya. Tapi kalau belum, nggak perlu khawatir. Oke, ada 16 orang yang belum, 3 yang sudah 4. Oke. Nah, menurut teman-teman, kenapa teman-teman itu tertarik belajar Golang? Nggak hanya pada sesi ini ya, misalkan teman-teman ikut online course atau misalkan teman-teman explore sendiri gitu. Apakah menurut teman-teman kalau belajar Golang itu akan menunjang karir, prospeknya lebih oke, meningkatkan skill atau topik yang menarik gitu? Karena lumayan banyak ya Golang dicari di era sekarang meningkatkan skill. Biasanya kalau meningkatkan skill tuh udah bisa front end-nya, udah bisa back end-nya pakai bahasa lain, terus melipir ke Golang gitu. Oke. Nah, selanjutnya apa yang menjadi pertimbangan teman-teman ketika teman-teman dikasih kesempatan untuk bootcamp? Apakah teman-teman mempertimbangkan kurikulum atau learning value, biaya, fasilitas seperti penyaluran kerja, karir service, dan lain-lain, atau format pembelajaran? Wow, kurikulum sama karir ya, oke. Nanti mungkin bisa ditanyakan bagaimana Kak Bagus itu karirnya kalau misalkan bisa back end. Yes, yes. Oke. Nah, nanti teman-teman boleh submit pertanyaan teman-teman mengenai Hacktivate di sini gitu ya, atau teman-teman nanti bisa simpen. Kita akan lanjut di sesi setelah berpusing-pusing bersama Kak Bagus. Teman-teman simpen dulu pertanyaannya. Kita akan ketemu di sesi selanjutnya. Enjoy teman-teman untuk sesinya. Aku balikin lagi ke Feni ya. Oke, thank you Kak Yara. Wah, tadi udah di-spill sedikit sama Kak Yara ya. Kalau misalkan di Hacktivate itu nggak cuma bootcamp, tapi juga ada short course dan ada lainnya gitu ya. Nah, nanti lebih lengkapnya Kak Yara akan jelasin di sesi berikutnya. Nah, ini karena baru banyak, banyak yang baru join. Jadi aku mau ingetin sekali lagi bahwa kita acara hari ini akan ada 4 peserta pemenang peserta teraktif yang akan mendapatkan free online course Udemy by Hacktivate. Jadi kalau misalkan teman-teman aktif dari awal acara sampai akhir acara, nanti kemungkinan akan mendapatkan eh, hadiah dari Hacktivate, tapi hanya 4 orang doang yang beruntung ya. Dan aku mohon untuk nama teman-teman diubah terlebih dahulu karena nanti untuk teman-teman yang mengikuti acaranya dari awal sampai akhir dan aktif dari awal sampai akhir akan mendapatkan sertifikat yang dikirimkan melalui email gitu. Oke, nih aku mau tes dulu deh. Apakah sudah ada yang nggak sabar belajar bersama Karama pada malam hari ini? Boleh kasih reactionnya atau komen? Siapa aja nih? Aku, wah iya, tenang teman-teman, jangan diserbu. Ada yang nge-PC, aku. Terus, oke oke. Di PC-nya jangan di WhatsApp teman-teman, di ini di chat Zoom aja ya. Oke. Eh, oh iya, untuk patokan namanya nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan nama yang teman-teman daftarkan di eh, loket saat pendaftaran kemarin. Jadi nanti aku akan mencari nih namanya. Oh, Kak Fadlan beneran hadir nih karena sesuai namanya dengan yang di Zoom dan juga yang di loket gitu. Oke, karena sudah ramai yang ingin belajar bersama Kak Ramadana, bagus hari ini. Maka sebelum aku diserbu lebih lama lagi,
Kepada Kak Rama, waktu dan layar aku persilahkan. Halo Kak, terima kasih Kak atas waktunya. Halo teman-teman, salam kenal. Eh, aku mau share screen dulu. Kak, harus request ternyata. Sudah, Kak? Oh, udah. Wait. Stop satu. Belum kelihatan ya layarku? Belum, Kak. Oke, wait. Kayaknya aku harus relogin deh Kak, karena baru ngubah sistem setting. Bentar ya. Oke, boleh, Kak. Oke. Nggak apa-apa, aman. Sebentar ya, teman-teman ya. Mungkin kita boleh nih. Oh, ada yang baru join. Iya, teman-teman boleh yang baru join. Ini ada 8 orang lagi yang baru join. Boleh untuk diganti nih teman namanya. Mungkin Kak Satria juga nih yang dari tadi sudah aktif. Boleh diganti namanya dulu sesuai dengan nama yang didaftarkan pada loket ya. Nah, tadi ada yang nanya, Kak, ini pertanyaan di Mentimentar apakah boleh ditanyakan seputar materi yang Karama bawakan? Tidak ya teman-teman. Jadi yang di Mentimentar hanya khusus untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai Hektivate aja. Nah, untuk sesi Karama, teman-teman boleh diskusi, boleh tanya-tanya melalui chat Zoom gitu. Halo Kak, baru balik Oke. nih. Iya, coba aku share screen sekali lagi ya. Oke. Oke. Apakah Ini sudah ada, Kak? harusnya sih udah bisa ya. Kelihatan nggak ya? Oh, kelihatan, kelihatan. Oke, nice. Oke guys, kelihatannya ini di slide pertama kan ya? Enter full screen. Oke. Oke, halo semuanya, selamat malam. Namaku Oh, Ramadana Kak, Bagus. sorry, ini Sorry, gimana? oh udah Kak, sorry Udah sorry. ya? Oke, Udah ya? boleh di, Kelihatan semua ya? udah. Terima Oke, kasih. oke, thank you. Wait, aku harus buka kolom chat dulu in case kalian ada mau tanya-tanya. Chat, chat. Oke, oke. Maaf sebelumnya ada technical issue karena aku jarang banget pakai Zoom. Jadi terakhir aku ngisi Hactive 8 itu di tahun kemarin sama materinya tentang Golang, tapi instead of kita bikin API, kita bikin CLI, Command Line Interface. Tuh. Jadi perkenalkan, namaku Ramadana Bagus, bisa dipanggil Bagus. Iya betul Pak. Kadang pakai Google, kadang pakai Slack ya antara dua itulah. Nama aku Bagus. Sekarang aku kerja sebagai full stack engineer di marketing agency. Kalau di poster kan marketing agency, karena aku kalau mau nyebut nama perusahaan itu kan harus kayak kita notify HR, boleh nggak kita masukin nama perusahaan gitu kan ribet. Ya udah aku bilang marketing agency aja. Based on Tokyo. Jadi sekarang aku kerja remote dari Indo. The fun fact is, manajerku dulu juga lulusan Hactive 8 batch pertama kalau nggak salah tahun 2017. Tuh. Nah, sedikit background. Dulu aku mengawali karirku itu sebagai front-end developer instead of full stack. Terus setelah 2 tahun kerja, aku bosen di front-end, kayak mostly kan React, kita slicing, integrasi. Terus di tahun 2023, aku mulai coba explore ke full stack, aku mau ingat backend pertama itu aku pakai tuh Laravel. Enak, pakai Laravel, habis nyoba yang lebih challenging apa ya? Oh, coba pakai Express.js, scratching dari nol. Setelah Express.js, teman kantor pada pakai Golang, aku cobain pakai Golang, aku tanya-tanya gitu. Nah, kalau sekarang kan belajar jauh lebih mudah ya pakai AI. Dulu tidak semudah itu. Kita harus sering-sering baca dokumentasi, tanya-tanya senior, and so on, buka Stack Overflow juga gitu ya. Terus mungkin untuk ice breaking, kalian bisa scan dulu
QR di sini. Aku punya 4 pertanyaan. Sebenarnya pertanyaannya tuh buat profiling juga. Walaupun sebenarnya tadi udah ada Mentimeter dari Hectic 8. Cuma aku pengen tahu lebih dalam nih terkait teknisnya kalian seperti apa gitu. Udah pada di-scan? Udah kelihatan layar loading ya? Oke, sekarang coba kita start surveinya. Oke, mostly punya background IT, karena masih bergerak-gerak. Oh, ini serius belum ada yang pernah menyentuh Golang? Sama sekali gitu nyoba bikin simple API pakai Golang belum ada juga ya? Oke, oke, aku udah cukup dapat. Oh, belum pernah, kakak cuma baca aja. Pernah, kak? Pernah, pernah. Sudah nyaman pakai JS dan TS. Sama, di kerjaanku sekarang aku juga pakainya TypeScript. Kenapa? Karena developer lainnya juga pakai TypeScript. Gitu. Sebenarnya pemilihan bahasa pemrograman itu kan kita harus mengikuti organisasinya seperti apa. Misalkan di company-company gede kan mostly mereka kalau nggak pakai Java ya pakai Go gitu. Kalau startup biasa pakai TypeScript biar cepet development-nya. Terus untuk cari developernya juga gampang ya. Sedangkan kalau pakai Go itu biasanya gajinya lebih tinggi tapi nyari developernya lebih susah gitu. Oke, dari result ini kok skill saya mentok di Irap, di Binet. Oh, Anda senior berarti, lebih senior dari saya. Saya masih SD kayaknya Anda udah mulai ngoding gitu. Wah, ngeri Om. Betul, saya juga. Salut, salut. Oke, next. Di sini ada yang masih ngoding tapi nggak pakai AI nggak? Boleh dijawab di kolom komentar dong. Masih? Masih. Oh, oke. Saya kalau token habis. Oke. Oh ya, jarang pakai AI, pakai cuma pas kepepet. Alright, alright. Udah pakai autonomous agent. Wah, ini udah nice lah. Kertas AWS, pakai plus error. Oke, oke. Dolar makin mahal soalnya, jadi fundamental dulu ya. Yes, betul. At least kalau misalkan tokennya habis atau kita amit-amit nggak bisa afford AI gitu, ya udah kita ngoding sendiri dulu aja. Masih kalau kena reward 20% pakai AI. Oke. Kalau aku udah jarang banget pegang codingan. Mostly aku udah ngeprom aja gitu ke cloud. Terus cloud yang ngodingin. Cuma kadang waktu code review ada perlu yang direvisi. Itu baru aku nggak ngoding manual juga sih. Tetap buka code editor, oh benerin bagian ini gitu sih. Udah jarang banget, kayak 90% udah nggak pernah ngoding manual. Tapi di sesi ini aku akan ngoding manual lagi. Biar dapat feel-nya lagi gitu ya. Oke. Terus di era AI ini, ngapain kita harus coding manual? Aku mengibaratkan AI itu GPS ya, atau tools. Kita tetap harus bisa nyetir, dan kita tetap harus bisa mengendalikannya gitu ya. AI bisa generate code, tapi kamu yang harus validasi hasilnya. Karena apa yang, misalkan kamu pakai AI, kita tetap harus responsibel atas result yang dihasilkan oleh AI itu. Nggak bisa kayak kita lepas tangan, oh aku nggak tahu errornya karena cloud atau Kimi atau Codex nyaranin demikian, nggak bisa. Kita harus punya alasan, kita punya teori fundamentalnya, kenapa kok kita milih decision tersebut gitu ya. Betul, judgment is the key, garbage in, garbage out. That's right. Serius lu vibe coding bang kerja? Enggak, aku nggak vibe coding, nggak totally vibe code. Kalau vibe code kan nggak buka code editor sama sekali, cuek sama codingannya seperti apa gitu ya.
Tapi kan di kantorku kita punya standar yang harus kita maintain. Kita juga harus tahu flow-nya seperti apa. Jadi nggak literally vibe code, tapi emang aku udah nggak coding manual aja gitu. It's kind of different gitu. Nah, juga kalau misalkan kita dapat code dari AI itu kita kalau error harus tahu di mana dan kenapanya. Nah, di session ini tuh kita akan bikin sebuah REST API dan kita akan coba coding manual. Even though aku udah sediain nanti apa namanya code yang udah jadi, tapi kita akan scratching dari awal aja. Jadi tujuannya apa? Supaya kamu bisa jadi pilot, bukan penumpang aja gitu ya. Nah, yang kita bangun hari ini adalah satu REST API lengkap dari nol pakai Go. Tapi lengkapnya ini kita batasi, cuma get and post. Bener-bener simple. Kalau misalkan mau bikin aplikasi yang kompleks, silahkan diekspor sendiri gitu ya. REST API sederhana, kita juga akan hands-on setup project dari nol. Setup project di Go itu bener-bener gampang. Cukup di main.go doang, and that's it. Habis itu kalau kalian mau running, cuma go run main Go. Kalau mau deploy, compile, binary file, deploy ke VPS, taruh di sistem D, udah jadi. Simple banget Golang itu. Dan kita akan, ini boring part sih sebenarnya, kita akan belajar, aku juga recalling my theory lagi, memahami tentang request dan response, dan apa itu JSON. Terus juga kita akan bikin dokumentasi secara otomatis pakai Swagger. Terus kita juga akan bikin testing, tapi bukan testing yang fancy gitu ya, cuma ya simple unit testing aja, terus basic performance check. Walaupun ngecek performance di lokal sama aja bohong sebenarnya. Kita harus deploy terus kita tes load-nya gitulah. Untuk migration, unfortunately kita nggak cover di sini, tapi kalau misalkan gimana ya, intinya kita nggak cover migration, tapi teorinya akan kita spill dikit-dikit gitu ya. Nah, kenapa Go? Bahasa pemrograman kan banyak banget ya. Ada JavaScript, ada PHP, ada Python, ada Ruby, dan banyak lagi. Kelebihannya adalah Go itu simple. Kalau kalian background-nya kan mostly IT ya. Waktu kuliah dulu pasti pernah dapat exposure mempelajari C atau C++. Pusing. Iya, aku dulu awal semester kuliah tuh, apaan ini C++ kok bingungin banget gitu ya. Terus setelah kerja kena exposure TypeScript, JavaScript, TypeScript, Python, terus aku coba pengen ngoding C++. Akhirnya aku memahami harusnya emang fundamental itu dari bahasa C++ dulu. Biar tahu bagaimana kita managing memory, bagaimana kita korban turbo Pascal di tempatku nggak ada Pascal itu. Nah, kalau misalkan Go di compare sama C++, untuk managing apa namanya memory allocation itu lebih gampang. Itu terlalu teknis sebenarnya. Intinya Go itu lebih gampang dari C dan C++ gitu ya. Terus kenapa Go? Go itu adalah compiled language atau kita biasa sebutnya tuh low level language. Performanya mendekati C, jauh di atas apa namanya ya? High level language kayak Python or Node.js itu, tapi punya sintaks yang mudah dimengerti dan konsepnya sangat-sangat gampang gitu. Terus tuh dia udah ada built-in concurrency karena ya emang dia bahasanya cukup dekat ke mesin. Jadi tidak ada namanya fake concurrency kayak yang dipunya Node.js sama Python. Itu kan concurrency-concurrencyan. Nah, kalau di Golang itu ada concurrency yang udah native ada di situ, dan nama library-nya buat handle concurrency tersebut adalah goroutines. Jadi kita bisa handling ribuan request sekaligus gitu ya. Ini Mas Satria ada nanya, karena ada pengumpul sampah kah? Apa pengumpul sampah? Pengumpul sampah tuh garbage collector. Intinya dia yang ngebersihin memori-memori yang udah nggak kepake. Gitu. Kalau nggak salah di Go tuh udah ada built-in garbage collector-nya, jadi akan jalan manual. Sedangkan di C++ tuh kayak kita harus handle sendiri, if I'm not mistaken. Batteries included. Jadi native library-nya. Jadi kan Golang itu kan dibikin sama tim Google, kalau nggak salah. Spesifik untuk handle isu-isu di web server. Jadi mereka
native library-nya tuh emang udah disediain untuk web server. Sedangkan kalau misalkan kita compare sama kayak C++, kayak kita harus pakai library third party, if I'm not mistaken gitu. Dan ini yang aku suka dari Go itu kita bisa bikin satu binary. Binary itu apa? Binary itu gampangannya ada satu executable file, di situ server kita hidup. Dan ini tinggal kalau mau kita deploy, binary file .exe ini bisa kita copy doang ke VPS, terus kita setting-setting, udah bisa jalan. Tidak seribet Laravel harusnya. Nah, ini, oh iya, kalau misalkan ada yang mau nanya, better langsung tanyain sekarang aja ya, karena aku lebih suka kalau misalkan pertanyaannya tuh ada di tengah-tengah sesi instead of ada di akhir gitu. Mas Sekti, untuk binary API pakai Go ini ada max limitnya Mas untuk satu kali request. Ini ada max limit. Max limit ini maksudnya gimana ya? Maksudnya ada max request gitu kah? Harusnya sih kalau kredensial, untuk binary API pakai Go ini ada max limitnya Mas untuk satu kali request. Aku nggak nangkep pertanyaannya gimana. Aku next dulu ya. Kalau kredensial kan metodenya post. Nah, kalau payloadnya bukan kredensial, kapan kita nentuin metode harus get, kapan metode harus post. Sebenarnya kalau kredensial itu tidak melihat dia metodenya get, post, atau put, patch, delete. Semua bisa dipasangin kredensial ya. Dan kapan kita nentuin metode harus get, kapan harus post. Simpelnya gini, get kalau mau nge-query data, post kalau misalkan mau create data atau update data. Tapi kan kalau di REST itu sebenarnya ada put sama patch. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Gitu ya. Dan itu pakainya ya itu, post. Setelah download Golang, install gimana Kak untuk pemula? Dipakai. Kita bikin web server aja gitu. Kak, untuk Go dihubungkan dengan Docker untuk ditanam menggunakan Cloudflare, enak kah? Aku belum pernah coba, tapi kalau caraku sih, aku nggak pernah pakai Cloudflare juga sebelumnya. Cuma kalau aku, cara ngedeploy paling gampang untuk Go tuh ya tinggal kita compile SCP aja ke VPS. SCP itu ya copy paste dari lokal ke VPS-nya. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang pakai metode Dockerize terus ditunneling ke Cloudflare, boleh dijawab untuk pertanyaannya Mas Fadin Ahmad. Ya, Mas request-nya misalnya ada 10.000 user, user request ke satu web service. Depends. Tergantung spek hardware, bener. Tergantung settingan Linux-nya seperti apa. Tergantung settingan apa namanya Nginx atau KDE-nya seperti apa. Untuk performa Nest.js dan Go, apakah jauh Mas perbedaannya? Aku belum pernah benchmarking, tapi kalau dilihat dari sebenarnya Nest.js itu kan framework Node.js ya, dan Go itu kan bahasa sebenarnya incomparable. Of course lebih jelas, lebih cepat Golang. Tuh, adakah max limitnya Go untuk itu? To be honest, aku belum tahu ya. Maybe nanti kita bisa cari tahu. Kita coba nge-prom ke Cloud gimana. ORM di Go menggunakan apa? ORM di Go. Aku tidak pakai ORM, tapi paling common itu pakai GORM, GORM. Aku lebih suka pakai SQL biasa aja, raw SQL. Oke, betul. Kita lanjut dulu ya. Nah, balik ke boring part. Kita akan ngebahas tentang apa itu request sama response, dan apa itu REST API. REST API itu sebenarnya singkatan. API itu ya API, Application Program Interface. Terus REST itu singkatan dari Representational State Transfer. Singkatannya silahkan dicari tahu sendiri, tapi intinya adalah REST API itu standar. Standar untuk komunikasi antar aplikasi lewat HTTP. Jadi, simpelnya, klien kirim request, server bales pakai response. Gitu. Nah, datanya biasanya dikirim dalam format JSON. Dan setiap resource itu punya URL yang unik, atau biasanya kita sebutnya endpoint.
background IT pasti paham apa itu URL dan bagaimana bentukannya gitu kan. Nanti akan kita coba bedah anatomi dari URL ini seperti apa. Analogi sederhananya gini. Ini analogi yang dipakai di mana-mana, menjelaskan apa itu client sama server. Jadi client server request response itu simpelnya seperti ini. Kamu pesan makanan nasi goreng gitu ya di restoran, kamu bilang ke pelayan, "Mas, aku pesan dong nasi goreng." Nah, itu sebagai request. Nanti pelayan atau SCTP ini akan datang ke dapur, ngasih tahu kalau misalkan kamu sebagai klien ini pengen nasi goreng. Terus dapur akan mengolah, dapur which is server akan mengolah pesanannya jadi nasi goreng itu, terus pelayan akan bawa hasilnya ke kamu sebagai respons. Seperti itu. Nah, selain REST, bagaimana cara klien sama server berkomunikasi itu ada beberapa, tergantung use case-nya. Yang pertama, of course, REST. Ya, seperti aku bilang, client request, server response. Client request, server response. Ya, request, response, satu tanya, satu jawab. Ini common dipakai pattern-nya itu di aplikasi CRUD. Gitu ya. Terus yang kedua adalah GraphQL. GraphQL ini kalau aku bilang sih next level-nya dari REST. Walaupun under the hood juga dia berkomunikasinya via REST juga, via HTTP juga sih. Jadi intinya tuh, kenapa kok ada GraphQL? Karena dulu tim Facebook dia mengalami sebuah masalah. Ini karena front end sama back end-nya kan terpisah tuh. Front end ini request field-nya tuh aneh-aneh dan kayak selalu minta tambahin ini dong, tambahin ini dong. Kayaknya tim back end-nya nih pusing ya. Udah deh, gue bikinin satu standar baru. Kita bikin tools baru, namanya GraphQL. Lu bisa request field semau lu deh di situ. Nah, kalau dilihat di sini kan, klien pilih sendiri field yang dimau. Query-nya tuh fleksibel, jadi nggak terpaku sama apa yang dibikinin sama backend. Backend tuh cuma expose doang nih cara save buat dapetin data dari tempat kita. Gitu. Dan GraphQL ini bener dia front end driven. Terus yang ketiga adalah WebSocket. WebSocket pasti pernah dengar kalian, dan WebSocket ini mostly dipakai di aplikasi chat atau cara kita pakai live notification itu juga bisa pakai WebSocket. Intinya adalah bagaimana cara kita berkomunikasi. Client server itu tuh nggak harus saling tunggu-tungguan, koneksinya dua arah dan real time gitu. Dan protokol yang dipakai juga beda. Dia nggak di atas HTTP, dia punya protokol sendiri, WS namanya. Kalau kalian lihat ada aplikasi WebSocket, terus kalian inspect di networknya itu, instead of pakai HTTP, dia pakai protokol WS// gitu. Nah, yang terakhir nih gRPC. gRPC ini common di arsitektur microservice. To be honest, aku belum pernah pakai gRPC, tapi konsepnya kurang lebih seperti PubSub, publish and subscribe. Jadi klien itu nge-handshake ke server, terus server akan update terus ke klien. Nah, ini untuk apa? Contoh paling mudahnya tuh adalah aplikasi saham. Kalau kalian lihat chart itu, naik turun dia ke update terus, itu karena servernya ngirim data terus-terusan. Seperti itu. Nah, sampai sini mungkin aku ada pertanyaan atau enggak? Coba aku jawabin dulu. Oh, kayaknya lebih fokus ya, mau. Tapi juga sebenarnya aplikasi yang dibikin simple. Untuk ini base-nya dengan apakah untuk front end-nya? Front end-nya bebas. Go mau kalian expose endpoint bisa. Mau kalian jadiin RPC itu juga bisa. Bebas. Tapi kombinasi paling oke sekarang tuh menurutku sih depannya front end-nya pakai React, back end-nya pakai Go gitu. Terus komunikasinya bisa lewat endpoint aja. REST API gitu ya. Apakah Go ini bisa diintegrasikan dengan WebSocket? Bisa, silahkan di-explore sendiri. Jelas bisa kalau untuk WebSocket. Mungkin aku next dulu. Nah, kita harusnya bisa pilih tools yang tepat. Betul, REST bisa cover mayoritas kebutuhan, tapi bukan berarti cocok untuk semua. Apa sih yang cocok untuk REST itu? Ya, CRUD data, form submission, upload file, terus integrasi antar service yang simple. Terus public API untuk third party.
Nah, jangan pakai REST kalau misalkan kalian mau bikin chat application real time. Itu jelek. Jangan pernah lakukan itu. Ada protokol sendiri, pakailah teknologi namanya WebSocket gitu. Terus kalau misalkan kalian bikin stock ticker, yaitu yang chart naik turun, jangan juga pakai REST. Pusing. Akan membebani server nanti. Pakailah server-side event. Terus kalau misalkan kalian mau bikin dashboard yang butuh banyak data yang spesifik, pakailah GraphQL. Terus mau komunikasi microservice high throughput, pakailah gRPC. Nah, contoh yang salah itu adalah kita bikin platform chat, tapi endpoint pakai REST. Efeknya adalah klien tuh harus polling tiap detik. Polling itu maksudnya kita kayak setiap 3 detik kita nge-call server. Gitu. Kan bebannya berat. Terus, kalau misalkan, apa namanya, itu baru 1 user. Kalau misalkan ada 100 user, berat banget kan servernya. Of course akan boros resource dan nilainya tinggi. Langsung aja pakai WebSocket, bikin koneksi sekali, kalian bisa komunikasi 2 arah. Gitu. Nah, selanjutnya, JSON. Di sini siapa yang belum tahu JSON? Semuanya udah tahu atau masih ada yang belum tahu JSON? Aku anggap semua udah tahu, tapi aku izinkan aku untuk menjelaskan ya. Jadi JSON itu apa? JSON itu singkatan dari JavaScript Object Notation, format teks untuk menyimpan dan mengirim data. Jadi kenapa kok harus ada JSON gitu? Karena di dunia nyata kita nggak bisa mengekspresikan hal yang di dunia nyata ke komputer secara langsung. Kita harus punya format dan harus ada standarnya gitulah. That's why ada JSON. Kalau format JSON itu kurang lebih seperti ini: key, field, sebelah kiri itu key-nya, sebelah kanan itu value-nya. Kurang lebih seperti ini aja. JSON seperti KTP digital, bla bla bla. Kita skip. Mostly udah tahu kayaknya. Nah, JSON juga punya aturan-aturan. Ini mostly juga udah di cover seluruh code editor. Kalau misalkan kita nulis JSON itu kan bisa ada error-errornya tuh. Aturan pentingnya ada 3. Ya, key harus pakai tanda kutip ganda untuk menandakan sebagai key. Dan nggak boleh ada trailing comma. Terus, nggak boleh ada komentar di dalam JSON. Nanti JSON-nya tidak valid dan akan return error. Nah, contoh yang salah itu adalah seperti ini. Nama Budi, tapi namanya tuh tidak dibungkus sama double quote. Terus ada trailing comma. Biasanya akan error. Tapi errornya tergantung sih. Bisa terjadi di runtime, bisa terjadi di compile time, bisa di mana aja. Nah, contoh penggunaan JSON di REST API itu seperti ini. Dan biasanya JSON itu di-attach-nya ke body atau badan dari request. Nanti kita coba melihat seperti apa sih anatomi dari sebuah request. Jadi ini bentukan request payload-nya dan ini response payload-nya. Sebelah kiri itu request, sebelah kanan itu response. Tuh. JSON jadi bahasa universal antara klien dan server. Mungkin yes, betul. Semua bahasa pemrograman bisa baca dan tulis JSON. Betul. Nah, ini yang aku bahas tadi. HTTP methods itu ada banyak. REST API, REST standar REST itu ada 5 ini. Get, post, put, patch, delete. Sebenarnya, aku dulu pengalaman handle project, semua endpoint-nya itu pakai post. Even nge-get data itu pakai post. Dan itu bisa-bisa aja, tapi tidak sesuai standar, tidak sesuai best practice-nya lah. Kalau misalkan mau ambil data dari server, ya pakai protokol pakai metode get. Kalau mau kirim data, ya pakai post. Update pakai put atau patch. Kalau mau remove data, ya pakai delete. Gitu. Jangan kebolak-balik atau semuanya diratain pakai post semua, jangan. Tuh. Nah, untuk hari ini kita fokusnya untuk get dan post aja. Biar singkat gitu ya. Ini 2 metode yang paling fundamental. Nah, bagaimana get request itu bekerja? Jadi,
Yang pertama tuh browser kirim request dengan metode get. URL-nya ke localhost 8080/books. Kita minta data dalam format JSON. Nah, accept application/JSON itu ditaruhnya tuh di header. Nanti biar servernya nih tahu kalau browser ini atau klien ini minta responsnya dalam bentukan JSON. Seperti itu. Tapi biasanya web developer tidak terlalu memperhatikan application/JSON ini. Dan kadang ada unexpected error gitulah. Padahal cuma kurang nambahin accept itu doang. Nah, terus server terima dan proses, router akan cocokkan URL-nya ke handler function-nya, terus handler akan execute request-nya tuh kan, kayak dimasak dulu gitulah. Terus kalau udah jadi, mereka akan kirimkan respons. Statusnya 200, which mean berhasil, dengan body berisikan array of books dalam JSON. Tuh. Nah, terus bagaimana kalau post request bekerja? Post request kurang lebih sama. Browser of course akan kirim request dengan metode post plus data dalam format JSON di body request-nya. Dengan header, content type, application JSON. Terus server akan terima, tapi server untuk menerima JSON ini dia harus ngedecode dulu karena dalam network transfer itu kan dia tidak dikirim dalam bentuk JSON. Jadi sebenarnya JSON ini tuh di apa ya nyebutnya ya? Di Marshall atau dibikin jadi string panjang gitu. Dikirim bentuk string terus didecode, diparsing lagi biar jadi format JSON kalau di backend. Terus akan divalidasi JSON-nya ini valid atau enggak sesuai bisnis logiknya. Baru akan kita simpan body payload-nya. Terus server akan kirim balik ke klien dengan status 201 beserta dengan respons payload-nya apa. Kurang lebih seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau API-nya pakai Go, untuk backend-nya pakai Laravel atau Express, bagaimana Mas? Nggak perlu. Go itself udah bisa nge-serve backend, ya Go itu backend. Udah berperan sebagai backend. Tuh. Tentu terima kasih Mas Danang. Penjelasannya sangat komprehensif. Tuh. Gimana kalau isunya get data, tapi servernya dikonfigurasi cuma bisa akomodir panjang URL terbatas, sedangkan waktu get data itu pakai filter lumayan panjang payloadnya. Aku belum pernah nemu case panjang URL terbatas sih, dan aku nggak tahu itu ngelimit panjang URL itu di mana, aku nggak tahu. Secara menurutku nggak possible juga sih, karena biasanya kita masukin data-data seperti kayak token itu kan dimasukin di URL. Kalau di cut, kalau misalkan dibatasi ya logiknya failed dong. Tapi kalau misalkan itu benar-benar ada ya, kalau misalkan case URL ini nggak boleh kepanjangan, kalau benar-benar ada, nggak dan benar-benar nggak boleh, itu bisa dimasukin ke body aja. Itu metodenya ganti ke post. Tapi itu not a best practice sih, actually. Ada pertanyaan lagi? Query params kebanyakan pun sebenarnya nggak apa-apa sih. Tidak ada masalah gitu. Aku belum pernah, sepengalamanku belum pernah menemukan isu di mana kita harus melimit panjang URL gitu. Ada pertanyaan lagi? Kapan kita harus pakai concurrency? Kalau misalkan prosesnya itu misalkan dilakukan secara sequential itu terlalu lama, baru kita harus pecah-pecah. Instead of cuma pakai satu proses, kita bisa bikin 100 proses sekaligus. Biasanya kita pakainya tuh contohnya kayak misalkan kita mau mengolah data dengan 1 juta row. Kalau misalkan kita ngeprosesnya satu-satu kan lama, ya di concurrent aja, bikin 100 proses bersamaan gitu kan, jadi lebih cepat.
Terus kalau mau implement real-time event, ngebedain kebutuhan untuk implement WebSocket, nah secara itu apa aja mas faktor yang perlu dipertimbangkan. Kalau SSE itu kliennya dia nge-consume doang, sedangkan WebSocket kliennya tuh bisa berkomunikasi juga ke server dua arah gitu. Kalau SSE itu satu arah, server kirim ke klien cuma satu arah gitu dong. Nah, mungkin aku lanjut dulu ya. Nah, ini aku bilang, ini kita akan ngebahas anatomi dari request. Jadi kalau kalian pernah nyoba-nyoba lihat ke browser Google Chrome gitu ya, kalau dilihat kan, aduh, mana nih? Contoh di sini aja deh. Nah, contoh ini request, ini misal. Nah, ini kan udah kayak di parsing kan. Kita bisa lihat, kita bisa melihat headers-nya tuh gimana, respon header tuh gimana, request headers gimana. Kita bisa cek payload-nya tuh seperti apa, terus responsnya seperti apa. Nah, sebenarnya under the hood bentukan request dan response tuh ya cuma string terpisah-pisahkan oleh line break doang. Nah, DevTools itu cuma visualisasi dari raw HTTP. Di balik layar ya sama plain text doang. Jadi browser yang ngeparsing plain text ini jadi sebuah tampilan yang mudah untuk dipakai gitu. Anatominya tuh seperti ini. Yang paling atas, post/books, HTTP 1,1, itu HTTP versionnya, itu namanya request line. Terus di bawahnya itu headers, metadata tentang request. Biasanya kita menyelipkan token itu di field authorization, atau kita mau nambahin logic, bukan logic sih, data authorization tambahan kayak XAPI key, kayak gitu-gitu. Itu dimasukinnya di headers. Jangan dimasukin di payload ya, kalau misalkan untuk konteksnya authorization. Karena dulu aku juga pernah, masih di project yang sama, yang di semua endpoint-nya pakai POS itu, akses tokennya itu dimasukin di body payload juga. It's a bad practice. Udah ada tempatnya. Kalau misalkan authorization taruh di header gitu. Terus body payload ya seperti ini JSON. Nah, mungkin kan kalau kalian lihat ini kan ada HTTP 1,1. Terus muncul pertanyaan nggak? Apakah ada version HTTP lainnya? Dan ada. HTTP itu berkembang dari HTTP 1,0 sampai ke HTTP 3. Tapi commonly kita pakai 1,1 sama 2 aja udah cukup. Dan di dokumentasi Mozilla, dokumentasi web yang official itu masih refer ke 1,1. Tuh. Untuk workshop ini of course kita pakai yang HTTP 1,1. Nah, ini contoh metadata request. Ini yang common keluar. Biasanya kalau misalkan kalian belum ngotak-ngatik apa-apa, itu pasti ada content type, pasti ada accept, pasti ada user agent-nya buat ngasih tahu ini asalnya dari mana. Apakah dari browser atau dari terminal. Kalau terminal tuh ya pakai curl ini. Biasanya ini logiknya tuh akan kepake, kita akan ngebedain logik mana yang dari browser, logik mana yang dari terminal, atau logik mana yang dari service lain gitu. Terus ini host, domain tujuan. Ini juga common. Analoginya headers itu seperti amplop surat. Berisikan info pengirim, penerima, dan jenis isi sebelum surat dibuka. Nah, ini request body. Kalau di get tidak ada, post ada, put ada, patch ada, delete jarang. Tuh. Ini format body yang paling umum selain JSON tuh dulu ada pakai XML. Tapi kayaknya udah jarang deh orang pakai XML. Mostly udah either pakai form data atau JSON gitu. Nah, content type ini yang akan ngasih tahu dia tuh formatnya JSON kah, form data kah, atau XML. Seperti itu. Nah, ini common HTTP status codes yang penting. Ini sering banget jadi bahan berantem orang front end sama back end. Kenapa? Karena sering banget back end itu
sebenarnya request-nya itu fail, tapi statusnya oke, dan itu membingungkan front end. Jadi sebisa mungkin pakailah status code yang sesuai gitu. Kalau misalkan error, internal server error pakai 500. Kalau misalkan errornya not found ya pakai 404. Bad request dari payloadnya ya pakai 400. Rule of thumb-nya 2 sekian-sekian itu sukses. 4 sekian-sekian itu salahnya klien, 5 sekian-sekian itu salahnya server. Udah, damai. Front end, back end nggak ada ribut-ribut lagi. Nah, best practice untuk bikin sebuah respons, biasanya ada status, ada message, sama datanya seperti apa. Contoh respon sukses itu seperti ini. Ada status, ada message, ada data, baru array gitu kan. Nah, contoh respons error, ini status error, message-nya. Errornya apa nih? Biar bisa kita show ke klien. Biar front end-nya tahu lah, oh ini error JSON format, berarti aku harus benerin seperti itu. Terus datanya nih juga ada dua aliran sebenarnya. Menghilangkan field data dari respons kalau error, atau datanya tuh dibikin null. Nah, kalau misalkan respons tanpa wrapper seperti ini, buruknya tuh adalah ini nggak standar. Terus kalau klien tuh harus nebak-nebak ini struktur respons seperti apa. Contohnya, ini kan respons dari list of books gitu ya. Kalau misalkan yang detail seperti apa, jadi kayak menebak-nebak kan. Error handlingnya jadi nggak konsisten. Nah, kalau ada wrapper, kita bisa formatnya tuh selalu sama. Jadi logic di front end kita bisa cek status dulu, baru proses datanya. Front end, mobile, semua senang. Lebih seperti itu. Nah, sebelum masuk ke part 2, ini kita akan mulai ngoding. Ada pertanyaan atau enggak? Bang, perusahaan saat ini pakai message queue apa, Bang? Kita belum ada pakai message queue sih. Maksudnya belum pakai Kafka gitu-gitu belum. Cuma kita pakai ada built-in effect TS tuh ada queue namanya, ada fitur queue. Ya kita cukup pakai itu aja. Atau pakai apa ya punya AWS punya tuh. Lupa namanya. SQS. Bagaimana tanggapannya dengan GraphQL yang filosofinya nggak kayak REST? Hmm, tidak bisa memberikan opini karena saya terakhir handle GraphQL itu 2022. Build error code nggak termasuk ya Mas di error response. Kalau aku error code nggak aku masukin ke responsnya, tapi aku masukin ke eh, response code. Jadi kalau di apa namanya? Kalau misalkan kita buka di sini, errornya di sini nih, di status code-nya, bukan di response body-nya. Seperti itu. Soalnya tuh masih ada banyak yang bikin berantem tuh status code-nya tuh 200. Karena oh ini sukses. Pas dibuka responsnya, oh status code-nya 404. Nah, status code yang benar tuh di dalam body itu salah. Harusnya kalian leverage fitur ini, status code yang di sini. Jangan sampai naruh status code itu di dalam respons. Boleh ditaruh dalam respons, tapi asalkan status code yang di sini itu benar. Tuh. Untuk status dalam wrapper, standarnya pakai string sukses. Atau code seperti 200 atau 201. Seperti yang aku bilang, untuk status code yang pakai nomor-nomor itu, taruhnya tuh di sini nih. Nih, di respons status code-nya. Jangan di dalam response body. Tidak sesuai kaidahnya. Nah, status code 200, that's GraphQL. Yes. Semua betul. Karena emang sukses kan request-nya. Cuma dalamnya nggak tahu apa. Itu. Ada pertanyaan lagi? Lanjut VS Code. Oh iya, di perusahaanku sekarang tuh mostly project-nya itu pakai monolitik ya. Jadi kita belum, ya tuh queue itu cuma kayak sebagai, misalkan kita mau ngepost
ke service luar, contohnya kayak service AI gitu, itu kita kasih layer tambahan to queue. Jadi kalau misalkan gagal, kita bisa masukin ke queue-nya, jadi bisa kita retry seperti itu. Dan sebenarnya message queue itu advance topic sih sebenarnya. Oke, mungkin kita lanjut ke ngoding ya. Kayaknya pada semangat ngoding. Coba aku udah lama nih nggak ngoding juga. Dan kita Nah, sebelumnya sebenarnya tuh aku udah bikinin ini ya, contoh jadinya gitu. Termasuk slide yang aku bikin di sini itu udah ada di repo sini. Aku share di kolom chat ya. Itu bisa kalian akses, kalian clone aja. Oh. Nah, oke. Udah masuk. Nah, di dalam repo yang aku share tadi, itu ada dua folder, MyAPI sama SlideDev. SlideDev ini tuh ya isinya slide yang aku bikin sekarang. Ini sebenarnya udah aku deploy juga. Terus untuk yang MyAPI, in case kalian ketinggalan ngikutin live codingnya, kalian bisa ya udah cobain sendiri aja ini yang di MyAPI. Tapi di sini kita akan coba bikin directory baru, my first. Oh, jangan di sini, keluar dulu. Nah, setup project dari nol. Kita coba cek dulu Go versionnya apa, udah ada apa belum. Punyaku 1,24. Nah, ini di make sure Go version kalian tuh di atas 1,22. Oh nih, Mas, sorry aku balas. Mostly berarti TCP. Belum pernah ada case harus ke UDP sih. Kalau 1,22 nggak apa-apa sih harusnya. Karena kita ada pakai fitur untuk ngebedain get sama post itu. Baru install 1,26, ya itu udah terbaru. Dan mungkin kita langsung ke code-nya aja ya. Oke, code version-nya silahkan dicek. Nah, kita bikin project baru nih. mkdir my first API. Kita cd ke my first API. Sini udah pada masuk ke directory my first API. Oke, udah. Terus, nah ini cara kita, kalau misalkan di JavaScript itu kan kita ada npm init untuk ngebikin package JSON-nya gitu. Nah, kalau di apa namanya? Kalau di Golang untuk nge-init modul baru itu pakai gomod init. My first. Nah, jadi my first API ini nama modulnya apa? Jadi wah. Terus kalau kita lihat akan ada satu folder gomod. Kalau kita lihat gomod ini isinya apa? Ini cuma modul my first API sama Go version berapa. Nanti kalau kita install library atau dependensi lain, gomodnya akan terupdate. Tuh. Nah, gomod init mirip npm init di Node.js. Kita bikin modul baru. Nah, struktur project-nya
Untuk basic seperti ini tuh mostly main Go sama Go mode aja udah cukup. Go.sum tuh nanti dia auto generated, jadi kita nggak perlu bikin. Yang perlu kita bikin itu cuma Go mode sama main.go. Nah, sekarang kita bikin main.go-nya. Silahkan bikin main.go filenya. Nah, silahkan di copy catch main. Diikutin aja code snippet-nya. Kita import empty dan next http. Terus di dalam main.go itu harus ada function main. Nah, di sini kita pakai http function, handle function, dalam kurung, URL-nya apa? Kita mau slash apa? Ini di sini kita bikinnya slash root dulu aja. Terus parameter keduanya diisi fungsinya apaan? Benar nggak sih? Oh iya. FMT kita cuma ngeprint FMT. Hello backend. Ini nggak ada. Nah, kita udah nge-define, kita punya root apa, terus kita print lagi. Print. Server running port 8080. Baru kita run servernya. Di port berapa? Port 8080, handlernya nil. Terus. Nah, harusnya ini udah jadi. Udah pada ngetik hello world servernya. Harusnya kita try go run main go, ada tulisan server running port 8080. Di sini udah pada bisa. Gimana? Udah pada bisa ngerunning web servernya? Udah running portnya ya. Nah, sekarang kita coba untuk nge-curl. Jadi kita coba tes ini aja, tes curl localhost. Kita curl. Apakah kita dapat respons? Hello backend. Udah. Kita udah bikin simple web server, very very simple dan very very easy dengan Golang. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau aku kecepatan ini ya, demoinnya? Oke, lanjut ya. Itu bisa dipanggil via post. Oh, bisa. Cuma sayangnya aku nggak ada postman di sini. Aku pakai curl di terminal aja. Kalau misalkan kalian udah ngerunning web servernya, kalian coba bisa pakai postman.
di localhost 8080 aja gitu. Nanti akan ketemu responsnya apa. Tapi masih simple respons, belum terstruktur. Kita lanjut ya. Oke, part selanjutnya. Kita bikin REST API. Kalau yang ini kan kita cuma tidak ada metode get, tidak ada metode post. Jadi cuma ya udah, pokoknya ada request ke server, ke root URL, kita akan ngeprint hello backend. Tapi di sini kita akan coba bikin sedikit lebih kompleks. Jadi data modelnya, kayak aku besarin dulu. Data modelnya, kita akan bikin endpoint untuk nge-get list of book sama nge-post post a book gitu ya. Tapi di sini kita belum nyimpen datanya ke database langsung karena harus butuh setup kan, nge-setup database connection, harus kita make sure apakah database-nya available di laptop kalian atau enggak. Jadi sekarang kita pakai in-memory storage aja, cuma objek aja gitu, disimpannya di RAM. Kalau misalkan di refresh, datanya balik ke awal lagi. Oke, Mas Julian, kalau di Express.js ada router dan middleware, apakah di Go bisa? Bisa, bisa. Even ada framework yang dia terinspirasi, framework Golang yang dia terinspirasi dari Express. Kalau nggak salah namanya tuh, apa ya? Bukan Git, Golang like Express. GoFiber. Banyak juga orang yang pakai GoFiber ini karena dia lightweight, kecil banget soalnya. Dan ini benar-benar apa yang kita butuhin itu udah ada di sini. Yang middleware, habis itu kayak routing, itu udah ada semua di sini. Ini bisa dicoba, GoFiber. Mas, Go ini kalau atuh apakah pakai library? Maksudnya gimana, Mas? Gimana, Mas Ismail? Aku belum nangkep pertanyaannya. Oh, out. Oke, kalau out itu, kalau aku personally lebih suka either bikin sendiri out-nya dengan utilizing middleware, habis itu cek ke database kayak gitu-gitu, atau pakai third party service macam Cloud seperti itu. Jadi mungkin dia tidak semudah kayak Laravel itu kan, kalau nggak salah ada port for Laravel Fortify apa ya. Jadi install udah ready to go gitu. Nah, kalau misalkan pakai Go untuk authentication, if I'm not mistaken, itu kita harus scratching sendiri. Nah, Laravel Santung langsung pakai itu kan, kita install jadi gitu. Kalau di Go nggak, kita harus composing sendiri gitu. Kalau misalkan kalian mau pakai out-nya yang langsung udah ada, dari sononya udah ada, itu harus install framework. Tuh, kita lanjut kali ya. Laravel biasa pakai Sanctum. Nah, tidak semudah Laravel. Laravel install jadi. Kalau Go kita harus kayak bikin sendiri. Tapi menariknya tuh di situ malah. Kita jadi tahu data flow-nya tuh seperti apa. Authentication flow yang beneran tuh seperti apa. Tergantung kita desain. Yes, betul. Mau handle out-nya tuh mau seperti apa. Kalau aku sih ya udah aku offload aja ke third party service macam Cloud, nggak usah ngurusin user punya. Berarti Go mirip Express, betul. Sebutannya tuh unopinionated. That's why unopinionated tuh ya terserah developer mau handle-nya tuh seperti apa. Nggak ada aturan baku gitu. Beda sama Laravel kan dia opinionated framework. Kita harus ngikutin cara develop seperti kepalanya Taylor Otwell kan. Nah, balik lagi ke topik REST API ini. Kita intinya akan ngebikin get endpoint sama post endpoint. Get endpoint-nya untuk ambil semua buku yang kita bikin di di variable books ini. Nah, ini kan simple. Function get books, habis itu kita cek, kita set header-nya application JSON, habis itu kita encode books-nya supaya bisa dikirim lewat network. Terus kita register handler-nya di main. Yuk kita coba.
Nah, itu tulis aja get books di atas main functionnya. Parameternya menerima HTTP response writer. Ini type-nya R HTTP request. Nah, maksudnya tuh apa? Ini aku lupa jelasin ya parameter ini ya. W itu artinya writer. Jadi ada convention di Golang tuh untuk parameter tuh kita suka mempersingkatnya jadi cuma satu huruf doang. W itu representing response writer, habis itu R itu representing request. Bintang ini apa? Advanced topic ini sebenarnya. Oh, bisa di wrap dulu. Udah gini aja deh, biar gampang. Tadi sampai mana? Oh ya, ini ngomongin tentang yang ini ada star ini. Ini representing pointer type. Tapi aku nggak akan ngebahas apa itu pointer type. Kalau pengen kalian tahu lebih lanjut bisa explore sendiri atau ikutan bootcampnya Hektif aja. Pasti dijelasin. Itu ya. Isinya apa? Kita set headernya. W header set type JSON. Itu kita encode code. Nah, books-nya nggak ada. Bikin di sini. Kita copy aja deh. Terus kita panggil. Kita hapus pp handle function books ini. Oke. Udah pada bikin function get books? Kalau udah, harusnya kita bisa cek di kita crawl aja. Paste. Kok tidak terupdate? Ulang. Localhost 80 books. Nah, udah muncul responsnya. Sesuai sama variable books yang kita bikin di sini. Kurang lebih gitu. Ada yang mau tanya? Mekanisme debug digunakan seperti apa? Apakah menggunakan pakai FMT biasanya. Pakai FMT gini aja. Misal aku agak lupa sih karena udah terakhir pegang Golang tuh sebenarnya tahun kemarin karena di kerjaan aku mostly pakai TypeScript. Jadi tuh FMT ini tuh ada banyak metode sih. Ada print ln, ada print ini. Aku lupa perbedaannya apa. Cuma intinya sih pakai library print itu. Biasanya book. Bisa pakai debugger. Thank you Mas Ilham. Kayaknya debugger emang di semua bahasa sih ada ya. Cuma aku lebih suka pakai lock aja gitu.
Explorer Go. Coba scroll lagi. Nah, kan lognya kelihatan tuh di servernya isinya apa gitu. Slog bawaan Go. Yes, apa itu slog? Baru dengar juga nih. Slog Golang. Oh, structured logging. Nah, thank you Mas Julian. Oke, kita next bikin post endpoint. Nah, ini karena lama, copy aja deh. Nah, wait, kita harus register juga. Oke, handle function. Book. Oke, kita udah register endpoint baru /book. Kita run. Nah, logiknya adalah kita cek dulu function ini tuh request-nya itu apakah dia metodenya post. Kalau misalkan bukan post, kan kita return error, method not allowed. Nah, kalau misalkan validasinya udah lewat, kita bikin variabel baru, new book. Nah, kita decode dulu respon bodinya. Kita decode. Terus ini common pattern di Golang ya. If error tidak sama dengan nil, apain? Jadi error propagation-nya lebih enak kalau di Golang. Oke, listen decoder. Habis itu ini intinya kita ngedecode dari request. Kalau misalkan sukses, dia akan ngupdate variabel new book. Tuh. Tapi kalau tidak, kita return error. Nil itu sama dengan betul. Kurang lebih sama. Di Golang nggak ada null. Jadi adanya nil. Tapi teorinya seperti apa, aku agak lupa sih. Nah, logiknya auto generate ID. New book ID. Terus itu kita append. Append ini kalau sama kayak di JavaScript itu .push. Tapi kan cara penulisannya agak beda. Kalau di JavaScript kan kita nulisnya books.push new book gitu kan. Tapi di sini tuh kita append current array-nya apa, terus apa yang mau dimasukin. Dan dia nge-return value instead of muted current value-nya apa. Title author-nya nggak ada, Bang. Title author apa ya? Title author ini kah? Book yang baru dibikin. Maksudnya ininya ya, apa namanya, validasinya gitu ya? Validasinya atau apa? Nah, kalau yang di sini tuh apapun bentuknya akan dimasukin langsung. Jadi generate ID itu sebenarnya untuk dapetin ini ID barunya, nge-refer ke current length-nya berapa. Misalkan di sini ada 2, kita akan ngecek kan panjang array books itu berapa. Sekarang tuh 2, itu plus 1, ID-nya jadi 3. Tuh. Terus kita write, kita encode, kita balikin. Coba ya. Run lagi. Jadi belum input,
title sama author kan. Inputnya nanti waktu diproses ini, Kak. Nih, kita masukin nih. Title, author. Oh, ininya ya right. Ini ntar ditambahin book aja. Ini title sama author. Maksudnya gimana sih, aku nggak nyambung. Ini udah ada nih, title author. Dimasukin lewat payload-nya nanti. Terus ID-nya diinjek lewat logic add book. Gitu. Coba ya, kita kita curl dulu. Nah, sekarang kan cuma ada 2 nih, ID, bla bla bla, gitu kan. Nah, sekarang kita coba tambahin satu. Clear, ya jadi clear deh. Kok nggak mas? Kalau ada 2 endpoint punya path yang sama tapi beda HTTP method, best practice-nya yang dulu. Abis nih kita, Pak. Best practice-nya ya root-nya kita define di awal, di main.go-nya kita bedain. Yang get seperti apa, yang post apa, kita bedain handlernya. Seperti itu. Apa nih? Kok nggak mau ya? Oh, ini yang salah. Harusnya slash book. Harusnya ini. Oke. Terus kita scroll lagi. Udah nambah. Nah, udah nambah. Udah, kita udah bikin get endpoint sama post endpoint. Nah, ini seperti Mas apa namanya Nix OS. Seperti pertanyaan Mas Nix ini, gimana best practice-nya yang lebih menggambarkan code production itu seperti apa. Nah, masalah di kode kita sekarang itu, routingnya nggak jelas. Get sama postnya dicampur. Dan kita harus ngecek R methodnya manual, atau metode HTTP-nya itu manual. Terus kita nggak ada validasi input, seperti yang ditanyakan Mas Indra Sanjaya tadi. Title author-nya nggak ada sebenarnya di payload. Tapi kita bisa tambahin field baru gitu, dan nggak ada validasi inputnya. Kalau di aplikasi beneran kan kita harus ngecek apakah JSON-nya itu ada title, ada author-nya gitu. Apakah title-nya itu string, apakah tiba-tiba ada yang masukin title-nya tuh array, kan broken nanti. Jadi harus kita validasi di awal. Dan responsnya nggak konsisten. Seperti yang aku bilang tadi, nggak ada structured pattern-nya. Terus nggak pakai response wrapper juga. Padahal di part 1 udah belajar. Error handling-nya cuma nge-throw HTTP error doang. Itu cuma plain text, bukan JSON seperti yang kita pelajari di topik sebelumnya. Nah, kita udah punya API yang jalan. Sekarang kita bikin bener atau lebih proper. Sampai sini ada yang mau tanya kah? Sorry guys, minum dulu. Oh, waktunya tinggal dikit lagi ya. Oh, tinggal 15 menit. Oke, Kak. Nah, mungkin kayaknya kita live code-nya kita udahi dulu. Mungkin ini aku langsung kayak ngebahas cara ngebikin response paper yang proper itu seperti apa. Nanti harusnya kita bikin sebuah struct yang ada status, message, sama data. Terus kita bikin reusable function, send JSON. Jadi kita nggak harus kayak nulis w header set content tab bla 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 w red header. Kita nggak harus nge-encode di tiap function. Kita bikin aja satu reusable function yang akan dipakai di semua handler nantinya. Nah, di Go 1,22 ke atas, kita bisa langsung
defining method REST-nya di dalam handle function-nya. Contohnya kayak gini, sebelumnya kan kita cuma nulis HTTP handle function /books, kita nggak tahu metodenya apa. Kita ngecek metodenya dari request tiap handlernya kan. Nah, kalau yang proper itu, kita bisa nulis ini, seperti pertanyaannya Mas Nix. Kita masukin di sini, get post. Gitu. Langsung kita bedain handlernya apa. Jadi kita bisa pakai URL yang sama, tapi metodenya beda. Handlernya jadi bersih, fokus ke logic, dan bukan routing. Dan otomatis, kalau misalkan metodenya salah, langsung ada return method not allowed. Dan handlernya jadi seperti ini, kita nggak perlu ada pengecekan R method, HTTP method, get lagi nggak ada. Karena udah di-handle sama Go. Langsung send JSON aja. Nah, ini contoh, misalkan kita nggak ngevalidasi inputnya. Bahaya. Kita bisa masukin empty value. Tuh. Dan bisa masuk ke storage kan. Cara manualnya seperti ini. Bisa kita kayak if. Tapi kan tidak elegan. Cara elegan dan common practice-nya kalau pakai Golang tuh kita pakai struct text. Jadi kalau misalkan di struct itu kan ada field ketiga nih, JSON bla bla bla. Kalau misalkan kalian install Go Validator, kita bisa sisipin lagi nih validation-nya mau gimana. Dan itu nanti error-nya auto dipropagate dari struct ini. Contohnya seperti ini. Ini validasi struct-nya. Karena struct book tadi udah kita tambahin validator. Di sini kita cukup ngevalidate gini dong, validate struct new book. Kalau misalkan error, kita send JSON error. Seperti itu. Kalau true, ya tulis true di bawahnya. Nah, ini tuh field yang sering dipakai, required, min-max, email, one-off, dan masih banyak lagi. Nanti kalian bisa explore sendiri di documentation-nya. Nah, cara refactornya ya kurang lebih seperti ini. Record JSON, bla bla bla. Habis itu kita validasi, habis itu baru kita simpan. Nah, respon sebelum sama sesudahnya tuh ini. Sebelumnya kan langsung data tuh, apa kalau error langsung kebaca errornya apa, tidak terstruktur. Nah, setelah kita refactor, harusnya responsnya itu jadi lebih terstruktur. Statusnya apa, message-nya apa, datanya apa. Kalau error, statusnya apa, message errornya apa. Formatnya selalu sama, jadi deterministik, ketebak, predictable. Udah lengkapnya, bisa cek di GitHub aja. Oke ya. Nah, ini kalau mau ngetes, dites pakai AI aja. Jangan ngetes satu-satu, capek. Suruh AI aja yang ngetes pakai crawl gitu. Oke, Mas Catur tanya, any insight tentang bikin service? Perlu dipisah jadi microservice atau tetap modul terus monorepo? Tergantung kesepakatan tim. Kalau kalau aku ya, sebisa mungkin start dari monolith yang modular dulu. Jadi monolith itu diperkecil dependensi antar service-nya dulu. Walaupun masih dalam satu code base, walaupun masih dalam satu deployment, in case in the future kita butuh nge-scale, kita scale code-nya tuh jadi lebih mudah gitu. Scale deployment juga lebih mudah. Jadi dari awal kita pakai mindset ini akan dibikin modular gitu. Terus monorepo, kalau dipisah reponya FS sendiri, BS sendiri. Aku lebih prefer monorepo. Lebih enak, karena aku full stack kan. Kalau full stack kan lebih enak ganti, of course dengan AI juga jauh lebih gampang kita ngubah front end sama back end itu dalam satu source aja kan. Instead of kayak kita switching konteks, harus pindah repo, pindah folder, repot. Mending jadi satu aja. Aku prinsipalnya sekarang bikin satu dulu, baru nanti dilebarin. Jangan dari awal langsung ngebom pakai microservice. Pusing nanti, managingnya repot. Tuh. Dan aku lanjut lagi. Nah, yang sekarang ini kan kita pakai standard library dari Golang, pakai namanya NetHTTP. Ini foundation-nya, ini juga foundation dari semua framework Golang yang ada. Tapi personally, kalau misalkan aku handle Golang, aku langsung install
library. Nah, yang paling aku suka tuh Gin namanya. Golang Gin. Nah, ini kan kita bikin satu-satu nih kayak helpers and JSON, validasi kita handle sendiri. Middleware kita belum menyentuh itu, tapi kita harus nyentuh bikin sendiri juga. Root groups nanti juga harus handle sendiri juga. Pet params harus di handle sendiri juga. Nah, ya udah kalau udah use case-nya ribet dan kompleks, better pakai framework aja. Aku suka pakai Gin, udah built-in semua. Terus ada beberapa alternatif framework lainnya kayak Echo, Fiber, sama Qi. Kalau nggak Gin ya Fiber lah, enak. Nih perbandingan contoh code kita tadi, misalkan pakai Net HTTP sama pakai Gin. Kurang lebih sama, tapi kita nggak perlu handle nih. Ini tuh udah diabstraksi dalam short bind JSON. Oke, terus kita lanjut ke part 4. Ini dokumentasi API pakai Swagger. Mostly kan aku ada ini sih, cerita dulu aku handle project back-end-nya tuh bikin dokumentasi pakai Excel. Ngapain? Padahal ada tools Swagger ini. Nah, kalau misalkan kalian nanti jadi back-end, bikin dokumentasinya tuh jangan manual. Pakailah tools yang udah ada, contohnya kayak Swagger. Dan pemakaiannya tuh sangat-sangat mudah juga. Even kalau kalian malas bikin dokumentasi, ya minta AI untuk bikinin dokumentasinya dengan pakai tools Swagger ini. Nah, Swagger itu dia pakai annotation base. Jadi kita tambahin komen dengan anotasi yang dikenali oleh Swagger. Nanti auto dibikinin dokumentasinya. Jadi kayak gini. Ini code-nya juga udah ada di repo sini. Silahkan kalian explore sendiri. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau bikin API bukan API contract sih, dokumentasi untuk diserahkan ke front end pakai Swagger aja. Ini udah common practice. Tuh. Next, testing sama performance. Testing ini juga banyak backend developer yang melupakan unit testing. Padahal ini tuh kayak layer paling awal sebelum aplikasi yang kalian bikin itu di-deploy. Layer paling awal untuk apa? Untuk ngecek sanity atau enggak nih codingan kalian tuh berjalan sesuai harapan atau tidak gitu. Dan kalau misalkan kalian males untuk bikin unit test sendiri, ya udah minta bikinin AI. Itu udah cheap banget. Mungkin dulu ya kalau bikin unit test itu tuh akan nambahin kerjaan. Karena bisa jadi kita spend 1 hari sendiri untuk ngebikin unit test yang proper. Tapi sekarang kita bisa minta AI untuk bikin itu. Jangan sampai kalian bikin aplikasinya pakai AI, kelupaan untuk bikin unit test. Jadi kalian nggak ada semacam test case yang against your code gitulah. Terus kita bisa jalankan tes, bla bla gini kan. Nah, nanti kalau misalkan kalian udah bikin unit test ini tuh nanti bisa di-run di proses CI atau CI/CD. Nanti di proses CI-nya. Untuk ngecek codingan kalian tuh udah bener atau enggak, kalian bisa nge-run-nya tuh di di proses di GitHub action-nya gitulah. Gitu. Dan silakan dieksplor sendiri ya di GitHub Codebase-nya karena waktunya tinggal dikit. Terus kita recap apa aja yang kita udah bikin hari ini. Setup Go project dari nol, REST API dengan get post endpoint, paham alur request, response, dan JSON. Terus kita udah bikin Swagger yang auto-generated juga, unit testing. Dan next step-nya, harusnya dari Codebase tadi kita bisa explore untuk ganti in-memory storage ke Postgre atau SQLite. Terus kita bisa tambahin authentication, kita bisa dockerize application-nya juga, bisa kita coba deploy ke VPS atau mungkin Cloudflare, dan kita juga bisa pakai AI supaya kita lebih mempercepat proses kita. Oke, terima kasih untuk sessionnya. Cukup sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan lagi atau waktunya udah habis ya, Kak? Oke, waktunya udah habis nih teman-teman. Mohon Oh iya. maaf ya.
Kayaknya seru banget nih. Maaf banget ya aku potong Ih, gak teman-teman. apa-apa, Kak. Iya, biar besok bisa bangun pagi. Oke, sebelumnya aku ucapkan terima kasih nih sama Kak Rama. Wah, ini seru banget sih, teman-teman. Aku bener-bener tadi, aku padahal cuma ke toilet sebentar, terus aku gini, ini komennya udah serame ini. Kaget banget jujur. Tapi makasih teman-teman, eh, teman-teman udah meramaikan acaranya ya, udah meramaikan chat Zoom-nya banyak juga yang aktif ternyata. Nah, tapi acara kita belum selesai nih teman-teman. Walaupun tadi udah belajar ya sama Karama, dan semoga apa yang tadi Karama berikan ilmunya sampai di teman-teman dengan baik ya. Dan misalkan nih tadi Kak kurang waktunya gitu ya, boleh Karama share sosial media Karama. Mungkin aja Karama ada mau bikin sharing-sharing sesi gitu ya sama Karama gitu. Boleh banget nanti tanya-tanya langsung aja sama Karamanya ya. Atau mau join di bootcamp Hacktivate gitu ya. Kayak Kak, yang tadi tuh ada nggak sih sebenarnya di Hacktivate? Itu ada, semuanya diajarin di Hacktivate. Jadi kalau teman-teman merasa gitu ya, eh, mau belajar lebih lanjut mengenai back and Golang, itu ada di Hacktivate. Jadi boleh banget join di kelasnya gitu. Sekali lagi thank you Kak Rama udah kasih materi yang sangat amat insightful dan juga daging banget. Dan terima kasih juga sekali lagi sama teman-teman yang sudah meramaikan chat Zoom pada hari ini. Nah, tapi kita belum selesai. Jadi teman-teman tetap harus aktif sampai sesi akhir ya. Eh, kita akan masuk ke sesi Grow with Activate bersama Kak Yara. Namun, aku mau reminder lagi, teman-teman, hari ini kita ada, mungkin banyak yang baru join, kita ada challenge, akan ada peserta teraktif, pemenang peserta teraktif yang akan mendapatkan free online course Udemy. Nah, ini gimana sih Kak nilainya? Nah, kalau misalkan teman-teman aktif, nanti akan ada tim kami yang mencatat nih siapa aja yang berhak mendapatkan free online course Udemy gitu. Dan juga mohon untuk ganti namanya sesuai dengan nama yang didaftarkan saat pendaftaran di loket ya. Karena nanti akan ada sertifikat untuk teman-teman yang hadir dari awal acara sampai akhir acara. Seperti itu. Oke, mungkin langsung aja untuk informasi terkait Hacktivate. Kepada Kak Yara, aku persilahkan waktu dan layarnya. Oke, thank you, Fanny. Oke, thank you teman-teman sudah join sampai akhir. Gimana nih? Oke, sebelum kita jawab untuk mentinya, kita lihat dulu gitu ya sesi untuk Grow with Hacktivate sedikit aja gitu teman-teman. Karena tadi di awal kan teman-teman pas kutanya ada nggak yang tahu Hacktivate tulisannya adalah bootcamp, bootcamp, bootcamp gitu, betul. Tapi kita ada program lainnya gitu. Nah, saat ini adalah 10 tahun Hacktivate, next dulu. Jadi satu dekade Hacktivate dan bagaimana perjalanannya. Next lagi, Feni. Nah, jadi sejauh ini Hacktivate sudah lebih dari 6.000 student dengan total alumni lebih dari 3.500 dan ini akan bertambah terus karena kita kelasnya ada di setiap bulannya dan setiap batch gitu. Dan alumni yang ditempatkan atau alumni yang sudah placement job itu di 3.500. Yang paling terpenting adalah kita punya mitra hiring lebih dari 1.170 dan growth salary-nya di 89,6%. Nah, untuk programnya ada apa saja? Boleh di next. Jadi kalau teman-teman tadi fokusnya adalah bootcamp saja, di Activate sekarang sudah ada program lainnya. Jadi kalau bootcamp, kita ada yang full-time bootcamp dan night bootcamp, jadi tenang untuk teman-teman yang paginya ada kegiatan, nggak bisa ikut full stack JavaScript atau data science, teman-teman bisa pilih di night bootcamp, yaitu ada comprehensive data analytic dan back-end Golang. Untuk teman-teman yang sudah profesional IT, kemudian pengen ambil certification gitu ya, kita sedang berjalan PMPC atau Professional Project Management Certification untuk persiapan teman-teman ambil sertifikasi by PMI dan soon-nya kita akan ada beberapa training and certification lagi. Nah, untuk short course kita sudah mulai jalan dan ini udah lumayan banyak batch-nya. Itu ada ethical hacking pen test-nya cyber security,
kemudian QA with Catalan, Web Development with AI, ada Agentic AI Automation Engineer, sama satu lagi itu ada AIBG atau Agentic AI for Business Growth gitu. Nah, jadi itu program-program terbarunya Hactivat. Boleh di next. Nah, ini untuk yang Night Bootcamp, paling teman-teman fokus di yang orange-orange aja ya, untuk yang back end Golang. Itu kelas terdekatnya 25 Mei, kebetulan PIC-nya aku juga untuk remote, belajarnya Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 10 malam, kurang lebih 4 bulan, gitu. Dan ini online ya, jadi teman-teman tidak perlu datang ke kampusnya Hactivat. Next lagi. Oh, ini most job popular, next aja. Nah, ini fasilitas yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman join di Bootcamp Hactivat. Jadi, sebelum lulus, teman-teman akan dapat karir support, mulai dari create CV, bikin LinkedIn, sampai mock-up interview. Nah, setelah studentnya lulus, teman-teman akan dapat karir service berupa rekomendasi ke mitra hiring, kemudian job portal, sama pendampingan karir. Gitu. Next lagi. Ini mitranya, jadi nggak perlu ditampilkan, sudah tahu semua mitra-mitranya Hactivat ya, teman-teman. Nah, ini untuk special offer, teman-teman untuk harga normal di 22 juta, tapi teman-teman dapat kode referral yang terdapat di video Instagram, atau nanti bisa PC aja kode referralnya kalau nggak punya, itu potongan 2 juta, jadi teman-teman harganya dapat best price di 20 juta gitu. Nah, ini mungkin 5 detik, teman-teman silahkan screenshot. Kebetulan kita akan ada 1 jam belajar back-end Golang juga di hari Selasa, jam 4 sore itu online. Teman-teman bisa scan barcode atau masuk ke Linktree/Hactivat Hactiv 8 Halo. Kemudian teman-teman pilih jadwal untuk 1 jam belajar, dan ini free, kayak gitu. Oke, adakah pertanyaan? Atau kita, banyak banget ya yang komen ya. Tadi seru banget kayaknya nih sesi-sesinya. Halo Kak, saya ingin banget masuk program bootcamp untuk membuat saya percaya diri di bidang IT. Padahal saya sudah jurusan IT, tapi saya selalu terkendala biaya. Gimana Kak solusinya? Oke, saat ini di Hactivat itu ada eh, metode pembayaran, ada upfront reguler, kemudian cicilan menggunakan kartu kredit, dan memudahkan teman-teman juga jika teman-teman menggunakan pay letter. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah punya limit, silahkan bisa menggunakan pay letter yang gampang banget aksesnya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan cicilan by financial partnernya Hactivat, kayak gitu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Aman ya? Oke, kalau gitu teman-teman ditunggu. Kalau misalkan belum bisa join di Hactivat, teman-teman boleh ikut eventnya Hactivat lagi, atau di 1 jam belajar di Hactivat, supaya teman-teman bisa tahu dan dapat pengalaman untuk belajar di Hactivat. Thank you, aku kembalikan lagi ke Feni. Oke, terima kasih Kak Yara. Wah, tadi Kak Yara udah kasih info gitu ya seputar Hactivate. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau join di bootcamp Hactivate, boleh banget. Kak Yara nanti di-share nomornya Kak Yara, dan nanti teman-teman boleh hubungin Kak Yara. Nah, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, Kak boleh nggak sih sebenarnya kalau aku diskusi dulu gitu ya sama tim admissionnya Hactivate, karena aku masih bimbang nih mau ambil program apa. Tenang aja, boleh. Jadi di Hactivate ini kita punya tim admission yang bisa jadi teman-teman untuk jadikan diskusi terlebih dahulu. Jadi nggak perlu langsung, Kak, aku mau langsung daftar ini nih. Kalau teman-teman masih bimbang mau eh, tanya program apa yang cocok sama teman-teman, boleh banget, nanti akan dibantu sama Kayara dan tim gitu. Nah, karena waktunya sudah
mepet gitu ya. Aku yakin teman-teman juga sudah lelah, mau istirahat. Nah, aku mau kita foto dulu kali ya. Jadi boleh dong teman-teman open cam sebentar, kita foto bareng sebelum aku infoin siapa aja nih pemenang pada peserta teraktif pada malam hari ini. Nah, karena sebenarnya sambil nunggu yang lain buka kamera, open kameranya, aku mau infoin kalau misalkan hari ini pemenangnya itu ada 4. Nah, nanti akan aku umumin siapa aja yang berhak mendapatkan eh hadiah free online course Udemy-nya. Oke? Oke nih, karena udah open cam semua, kita foto bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Oh, sekali lagi sorry, ada yang ketinggalan. Oke, siap semua? 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman sudah open cam. Nah, sesuai janji aku akan mengumumkan siapa saja yang berhak mendapatkan free online course Udemy by Hacktivate, yaitu ada Kak Haris, Kak Catur, dan Kak Danang. Kak Danang dan Kak Indra. Jadi ada 4 orang yang berhak mendapatkan free online course Udemy by Hacktivate sebagai pemenang Kak Catur, Kak Danang, dan Kak Indra. Untuk keempat pemenangnya boleh chat Kak Riri atau aku, Kak Feni, dan berikan nama, nomor HP, dan email teman-teman untuk nanti kita kirimkan free online course Udemy-nya by email atau nomor telepon ya. Oke, karena sudah di penghujung acara, aku ingin ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Rama dan teman-teman semua yang sudah hadir, walaupun tadi banyak yang lagi di jalan, ada juga yang baru nyampe, tapi tetap mau ikut gitu ya eventnya. Makasih banyak atas waktunya dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan sampai sini acara kita hari ini. Sampai jumpa di event Hacktivate selanjutnya. Saya Feni pamit undur diri. Semuanya bye-bye. Selamat beristirahat.